selamat siang adik-adik yang ada di rumah. Wah, senang sekali nih kita bertemu kembali di hari Minggu. Kita mau ngapain ya hari Minggu? Wah, kita mau kembali untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin kita selama kita melalui 1 minggu ini. Adik-adik sudah siap yang ada di rumah? Yuk kita memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita mengawali dengan doa dulu ya. Yuk adik-adik mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sama-sama. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh kembali datang di sekolah minggu. Tuhan, siang ini kami mau memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami supaya kami boleh beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita boleh melewatin hidup kita 1 minggu ini semua karena Tuhan yang sudah melindungi kita. Ya seperti Yunus, kita sudah belajar dari cerita Yunus yang minggu-minggu lalu. Waktu Yunus menghadapi badai di laut, Tuhan yang menolong ya. Begitupun juga kita, waktu kita mengalami kesulitan, kesusahan, ada Tuhan tempat perlindungan kita. Yuk kita memulai ibadah pagi hari ini, kita pujikan Tuhan perlindunganku. Di badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita pujikan satu kali lagi. Di badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Iya, wah kita senang sekali kita punya tempat perlindungan yang teguh yaitu Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, Lause ajak adik-adik yang ada di rumah untuk kita bangkit berdiri. Kita mau lanjutkan sama-sama memuji Tuhan. Kita mau pujikan pujian Give Me Oil in My Lamp. Yuk adik-adik, kita pujikan lagu ini dengan gerakan. Adik-adik ikutin Lause ya. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Yang cowok saja.
Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan sebentar lagi. Dan kita mau belajar tentang kasihnya Tuhan Yesus melalui Yunus. Wah, gimana ya? Yuk kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau pujikan kasih pasti lemah lembut. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat siang untuk adik-adik sekolah minggu semuanya. Wah, senang sekali hari ini Lause bisa menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Oke, bagaimana kabarnya? Lause yakin semuanya dalam keadaan sehat. Dan kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam sekolah minggu. Oke, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus menyertai setiap kami dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong berkati setiap kami. Berkati untuk adik-adik sekolah minggu di tempat mereka masing-masing agar mereka bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bahkan mereka bisa mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik semuanya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Lause mau tanya nih sama adik-adik. Hari ini bagaimana, kira-kira bagaimana perasaannya adik-adik sekarang ini? Ada yang happy atau ada yang mungkin ngantuk atau ada yang mungkin lagi marah? Nah, sekarang boleh tuliskan di kolom chat kita. Oke. Nah, adik-adik, ada nggak di antara adik-adik yang pernah marah? Nah, pasti semuanya pernah marah. Nah, kalau begitu, apa sih kira-kira nih hal yang membuat adik-adik itu marah? Hal yang membuat adik-adik itu tidak nyaman? Ada yang mau kasih contoh? Boleh tuliskan di kolom chatnya. Nah, pasti mungkin kita marah, adik-adik marah karena ada mainannya yang dirusakin sama adiknya.
Pas lihat mainannya rusak, mainan kesayangannya rusak, langsung marah sama adiknya. Atau mungkin ada yang juga marah sama mama atau papanya. Lagi asik-asik main game, tiba-tiba dipanggil sama mama atau papa untuk makan misalnya. Terus jadinya marah, jadinya tidak nyaman. Nah, itu hal-hal yang mungkin membuat adik-adik menjadi marah akan sesuatu hal karena tidak nyaman. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada tokoh Alkitab yang juga menjadi marah. Tapi dia marah karena sesuatu hal yang baik. Marah karena sesuatu hal yang baik. Siapa ya? Nah, dia ini adalah tokoh Alkitab yang sudah adik-adik dengarkan ceritanya minggu-minggu sebelumnya. Dia adalah siapa? Ayo kita saksikan ceritanya. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Ketika Allah melihat bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." tetapi firman Tuhan, Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah,
Adik-adik, itu adalah cerita tentang Yunus. Yunus yang menjadi marah kepada Allah. Dia menjadi marah kepada Allah karena dia mengetahui bahwa Allah juga mengasihi orang-orang yang ada di kota Niniwe. Adik-adik sudah dengarkan ceritanya sebelumnya. Adik-adik juga sudah tahu kalau Yunus itu ketika Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe, Yunus menolak. Dia tidak mau melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi dia ditelan oleh ikan yang besar. Nah, akhirnya Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Wah, adik-adik, di kota Niniwe, Yunus menyerukan kepada semua orang yang ada di Niniwe kalau Tuhan akan menghukum mereka jika dalam 40 hari mereka tidak bertobat kepada Tuhan. Nah, waktu itu semua masyarakat yang ada di kota Niniwe mendengarkan Yunus. Mereka dengar apa yang Yunus sampaikan kepada mereka. Dan apa yang terjadi juga, mereka menjadi bertobat. Mereka berpuasa dan bertobat kepada Allah. Nah, karena itulah ketika itu Yunus keluar dari kota. Tadi adik-adik sudah lihat ceritanya, dia keluar dari kota Niniwe. Dan dia duduk di suatu tempat di sana dan dia menjadi marah kepada Allah. Wah, bukankah itu hal yang baik ya adik-adik kalau semua orang menjadi percaya kepada Tuhan. Tapi bagi Yunus lebih baik orang Niniwe itu dihukum saja. Mereka tidak boleh dikasihani, apalagi dikasihani oleh Allah. Nah, bagi Yunus seperti itu. Dan itu membuat Yunus menjadi marah kepada Allah. Dia marah, bahkan dikatakan di Alkitab dia sangat marah kepada Allah. Wah, apakah itu hal yang baik? Tentu tidak. Nah, adik-adik, dari cerita Yunus hari ini adik-adik juga mau belajar bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus mengasihi semua orang yang ada di dunia ini? Ya, betul. Karena Tuhanlah yang menciptakan semua orang yang ada di dunia ini. Jadi Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Meskipun ciptaannya berbeda-beda, it's okay. Tapi Tuhan mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Nah, jadi anak-anak belajar. Jadi adik-adik belajar bahwa Tuhan mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Karena semua orang itu adalah ciptaannya Tuhan. Yang kedua, adik-adik mau belajar bahwa Tuhan juga mengasihi semua anak di dunia ini. Tuhan mengasihi adik-adik semua. Itu berarti juga Tuhan mengasihi semua anak-anak di dunia ini. Ada anak-anak yang lain yang tidak adik-adik kenal juga. Tuhan mengasihi semua anak-anak di dunia ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, adik-adik mau belajar apa? Adik-adik belajar karena Tuhan sudah mengasihi adik-adik semua, mengasihi semua anak-anak di dunia ini. Itu berarti adik-adik juga belajar untuk mau mengasihi orang lain, mengasihi temannya, dan tentunya mau berteman dengan anak-anak yang lainnya. Mungkin di dalam kelasnya, bertemanlah dengan semua orang yang ada di dalam kelas adik-adik. Atau mungkin ada dalam dunia pertemanan adik-adik. Siapapun itu, bertemanlah dengan mereka. Dan yang paling penting adalah sudah mengasihi mereka, jangan lupa untuk mau mendoakan mereka, mendoakan anak-anak yang lain. Adik-adik belajar untuk seperti itu. Jangan menjadi sama seperti Yunus, ya. Nah, adik-adik, di akhir cerita dari Alkitab, di kisah Yunus ini, Yunus akhirnya sadar bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang di dunia ini. Jadi ingat ya adik-adik, Tuhan mengasihi semua orang di dunia ini. Tuhan juga mengasihi semua anak-anak, bukan cuma mengasihi kita saja, tidak, mengasihi adik-adik saja, tidak, tapi Tuhan mengasihi semuanya.
Dan Tuhan juga menginginkan supaya kita mengasihi orang lain dan mendoakan teman-teman kita. Nah, itu dia yang kita pelajari dari cerita Yunus hari ini. Oke, adik-adik semua. Nah, saat ini kita mau menghafalkan ayat hafalan kita bersama-sama. Ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 145 ayat 9. Oke, sekarang Alkitabnya ayo dibuka di Mazmur 145 ayat 9. Ayo. Ya, setelah sudah terbuka Alkitabnya, sudah dalam Mazmur 145 ayat 9, ayo sekarang kita bacakan bersama-sama ya. Yang sudah bisa baca dengan ayat ini dengan keras dan lantang, oke? Siap ya? Mazmur 145 ayat 9. 1, 2, 3. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Oke, sekali lagi dibaca, setelah itu Alkitabnya ditutup karena kita mau menghafalkan ayat ini bersama-sama. Oke, siap? Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Oke, sekarang Alkitabnya ditutup. Oke, sekarang kita hafalkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Oke, good job untuk kalian semua. Jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalannya. Dan ingat, firman Tuhan hari ini harus dilakukan ya. Kasihilah temanmu, bertemanlah dengan semua anak-anak yang lain. Dan jangan lupa untuk mau mendoakan teman-temannya. Oke, cerita firman Tuhan kita hari ini sampai di sini. Saya harap adik-adik mau melakukan firman ini dalam kehidupannya adik-adik. Dan yang paling penting, karena kita melakukan firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita mau memuliakan Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita berdoa yuk. Semuanya sikap doa yang baik. Oke, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan, Engkau tolong setiap adik-adik sekolah minggu agar mereka bisa mengasihi orang lain, bahkan mereka bisa mendoakan teman-teman mereka. Tuhan tolong juga biar mereka semua bertumbuh menjadi anak-anak yang benar-benar percaya dan taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, bye-bye. God bless you everyone. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah belajar dari Yunus yang belajar belas kasihnya Tuhan kepada Niniwe. Nah, kita juga mau belajar dari kasihnya Tuhan Yesus ya adik-adik. Kita mau mengasihi sesama kita, keluarga kita, dan sekeliling kita. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Yuk, sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan Yesus, kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Adik-adik boleh minta tolong kepada Papa dan Mama untuk memberikan persembahannya dengan transfer melalui rekening gereja. Adik-adik, kita sama-sama pujikan pujian The Love of Jesus, Sweet and Marvelous. Sweet and marvelous, the love of Jesus. Sweet and marvelous, the love of Jesus.
kita sama-sama berdoa, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang ini kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, menguduskan persembahan kami ini, supaya persembahan ini boleh berkenan di hadapan Engkau dan boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di gereja kami. Tuhan juga berkati untuk pelayanan di gereja kami, juga Engkau juga memberkati keluarga kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan memohon doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Ruslan Christian. Dan sebelumnya kita akan memujikan Bapa, terima kasih. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah mendengar cerita tentang Yunus. Tuhan utus memberitakan pertobatan pada orang Niniwe. Ya, Tuhan mau Yunus mengasihi orang Niniwe, memberitakan tentang Tuhan. Begitu juga anak-anak, Tuhan mau kalian menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-temanmu ya, supaya mereka percaya Tuhan Yesus. Dosanya diampuni, dapat hidup kekal, masuk surga. Sekarang Pak Ruslan menyampaikan berkat bagi anak-anak semua dalam sikap doa. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan memberkati kalian semua. Ya, ibadah kita telah selesai pada hari ini. Dan pengumumannya adalah buat adik-adik di rumah, jangan capek-capek, jangan bosan-bosan untuk datang ke sekolah minggu ya. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus, kita mau datang mengucap syukur pada Tuhan Yesus dan mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu supaya iman kita semakin bertumbuh ya adik-adik. So, sampai jumpa di minggu depan, kita akan beribadah melalui Zoom. Dan untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan kembali pujikan lagu penutup The Love of Jesus. Sampai jumpa. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.